Kemarin telah kita bahas hadis 36. Di antara beberapa poin yang telah kita bahas adalah memudahkan saudara kita yang dalam kesulitan. Di antaranya adalah apabila mereka dalam kesulitan hutang. Bagaimana cara meringankan saudara kita yang dililit hutang? Ada berapa cara? Dua cara. Yang pertama, mengundur waktu. Yang kedua, membebaskan dari hutangnya. Mana yang lebih afdal? Yang kedua, membebaskan lebih afdal ya. Karena yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Barakallahu fiik. Kalau ada yang berkata, bagaimana perkara sunnah kok bisa lebih afdal daripada perkara yang wajib? Kok bisa? Sunnah bisa lebih afdal daripada wajib. Aslinya mana yang lebih utama? Wajib atau sunnah? Wajib. Tapi di sini bagaimana perkara yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib? Gimana? Amalan yang lainnya yang konon dianggap oleh sebagian ulama perkara sunnah lebih afdal daripada wajib. Ada amalan-amalan yang lainnya yang persis dengan masalah ini yang dianggap oleh sebagian ulama perkara sunnah lebih utama daripada yang wajib. Yang pertama, contoh yang lainnya, menjawab salam. Menjawab salam hukumnya adalah sabda Nabi SAW, wa man satara musliman, menutupi aib seorang muslim. Kita terangkan kemarin bahwa menutup aib seorang muslim diperinci. Bagaimana perinciannya? Tony? Yang pertama, apabila orang tersebut adalah orang yang baik, tapi tergelincir, maka di sini apa? Wajib kita tutup kesalahannya. Ya, tidak boleh kita bongkarkan. Yang kedua, pentingnya akan malah menjadi-jadi. Maka di sini harus boleh ditutupi atau enggak? Enggak boleh, harus dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Ya tergantung. Kalau itu seorang anak, dilaporkan kepada orang tuanya. Kalau dia seorang santri atau murid, dilaporkan kepada guru atau mudirnya. Demikian juga pegawai dan sebagainya. Yang ketiga, yang lebih baik adalah ditutupi karena pada asalnya adalah menutupi. Ya. Anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan beberapa keutamaan. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini dengan salah kaprah, yaitu apa? Untuk zikir jamaah. Oleh karena itu kemarin kita jelaskan bahwasanya berkumpul-kumpul untuk membaca Al-Quran atau zikir ada beberapa macam. Yang pertama, al-wajib. Boleh secara mutlak salah, tidak boleh secara mutlak juga salah. Ada seperinci. Yakni kalau itu tujuannya adalah untuk taklim, misalkan kita ngajari anak-anak atau murid-murid yang belum bisa, misalkan, kemudian mereka mengikuti bacaan kita, maka apa? Boleh, karena tujuan kita adalah taklim. Tapi kalau dijadikan untuk suatu ibadah, ta'abbud, maka ini adalah apa? Tidak diperbolehkan, karena itu termasuk bid'ah. Keadaan yang kedua, tadarusan. Yang satu baca, yang lainnya melanjutin. Ini boleh apa enggak? Boleh. Terakhir kohot sendiri-sendiri. Boleh apa enggak? Boleh, jelas boleh. Samsung. Kita lanjutkan hadis 37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sabi'u was-salatun. Hadis ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas. Nama beliau siapa? Abdullah. Kunyahnya siapa? Abul Abbas. Bagaimana dalam hadis 19 ya? An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas. Karena sudah berlalu, sudah pernah, maka beliau di sini menyingkat saja. Ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kita katakan radhiyallahu anhuma karena beliau dan bapaknya juga, yaitu Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang sahabat. Jadi kalau seorang sahabat yang bapaknya juga adalah seorang sahabat, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Ya, seperti Abdullah bin Umar misalkan. Abdullah bin Umar, dia dan bapaknya juga adalah sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma.
Tapi kalau bapaknya bukan sahabat, yani bukan muslim, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bapaknya muslim atau tidak? Enggak. Maka kita katakan radhiyallahu anhu saja. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meriwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lafaz seperti ini kayaknya sudah pernah berlalu, yaitu disebut sebagai apa? Hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Quds diambil dari kata quds, yaitu suci, yaitu suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis qudsi, atau Syekhul Islam Taimiyah menamainya dengan hadis apa? Ilahi. Hadis qudsi atau hadis ilahi. Baik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya. Dan sudah berlalu penjelasannya. Ya, sudah kita dulu pada hadis ya, hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar ini haram dzulma. Ya, kita jelaskan bahwasanya hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'an. yakni atau dengan kata lain ada beberapa perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Perbedaan yang pertama, baik, Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hadis qudsi, nah, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, ibadah. Baik, ya, yuta'abbad bitilawatihi. Itu kalau Al-Quran, yakni pada setiap huruf mendapatkan ganjaran. Ya, kata Nabi SAW, la aqul alif lam mim harf, lakin alif harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tapi kalau baca hadis qudsi, ya tidak seperti Al-Quran. Ya, tidak seperti Al-Quran. Jadi perbedaan yang kedua, Al-Quran yuta'abbadu bitilawatihi, adapun hadis qudsi la yuta'abbad bitilawatihi. Artinya, kalau Al-Quran itu apa? Setiap hurufnya diberi pahala. Ya. Adapun kalau hadis, maka benar mendapatkan pahala tapi tidak setiap hurufnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, baik, kalau Al-Quran ya, dibaca pada waktu sholat, bahkan ada sebuah surat yang nggak sah kalau nggak baca di dalamnya, yaitu apa? Fatihah. Tapi kalau hadis qudsi boleh nggak sebagai gantinya Al-Quran? Habis baca Al-Fatihah, kemudian Inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at. Boleh? Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Yang keempat, siapa yang bisa? Nah. Ahsan. Kalau Al-Quran mesti semuanya apa? Bahkan siapa saja yang mengingkari satu huruf saja, maka dia adalah kafir murtad dari Islam. Adapun hadis qudsi, ya, hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah, ada yang bahkan apa? Palsu, tidak ada asalnya. Ada, tergantung kepada apa? Nanti kritik sanad dan makannya. Baik. Ini tentang hadis qudsi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, Rabb tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala yakni barakah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala diambil dari kata tabaraka, ya, yakni aslinya adalah barakah. Wal barakah ya ikhwani huwal khairul katsir. Ya, kebaikan yang banyak. Itu namanya al barakah. Diambil dari kata birkah. Birkah itu adalah kolam yang banyak dan luas. Yang banyak airnya. Demikian juga barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mubarak, ya, diberkahi dan banyak memberikan berkah. Ya, berkah dalam perbuatannya, namanya, asma wa sifatnya, ya. Kemudian dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya adalah barakah. Oleh karena itu termasuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala, misalkan nama Allah Subhanahu wa taala begitu berkah. Kalau kita ya makan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila membaca namanya bismillah. Sembelihan yang tidak dibacakan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala haram. Ya, ini menunjukkan tentang berkahnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Wudu misalkan,
atau bergaul dengan istri. Nah, wa ta'ala yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama adalah sifatnya. Allah Subhanahu wa taala tinggi sifatnya. Dan ini telah disepakati oleh semua golongan, baik dia ahli sunnah maupun ahli bid'ah, semua sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi sifatnya. Yang kedua adalah zatnya, tinggi zatnya. Yani Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala tinggi, yaitu di atas arsy, di atas langitnya. Dan ini pun sebenarnya telah disepakati oleh para ulama. Hanya saja orang-orang ahli bidah yang menyimpang dalam masalah ini, mereka menyelisihinya. Kalau tadi dalam masalah sifat, semua manusia dari berbagai golongan sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya tinggi. Tapi kalau masalah zatnya disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli bid'ah menyelisihinya. Oleh karena itu kalau kamu tanyakan kepada orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, dan kebanyakan orang-orang di kita, di mana Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan, mungkin akan menjawab Allah di mana-mana, atau akan mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, atau mengatakan enggak boleh tanya begitu. Tanya di mana Allah itu adalah pertanyaan yang bid'ah itu. Enggak boleh nanya gitu. Ya, baik. Dan si miskin ini tidak tahu bahwasanya pertanyaan tersebut telah dilontarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Budak perempuan, ya. Budaknya Muawiyah bin Hakam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Aina Allah?" Qala fis sama'. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Nabi mengatakan kepadanya, "Di manakah Allah Subhanahu wa taala?" Jawab budak tersebut, "Allah di atas langit." Lalu Nabi mengatakan, "Merdekakanlah wanita ini karena dia adalah seorang yang mukminah." Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, beliau mengatakan dalam hadis ini ada dua faedah. Yang pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Kalau seandainya pertanyaan di mana Allah tidak boleh, lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Apakah kita melarang sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kalau itu adalah sebuah kemungkaran, adakah teguran dari Allah Subhanahu wa taala turun ayat? Ya, tidak ada. Oleh karena itu alangkah bodohnya dan alangkah jahilnya orang-orang yang menganggap bahwasanya itu adalah satu kebid'ahan. Jadi pertanyaan di mana Allah itu adalah bid'ah. Ini adalah apa? Sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia adalah memprotes perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Seandainya jawaban budak perempuan itu salah, tentu akan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak. Bahkan Nabi mengatakan, "Merdekakanlah dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman." Yakni seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia beriman karena dia mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Mafhumnya para ulama mengatakan seorang tidak beriman kalau dia tidak mengatakan Allah di atas langitnya. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mengatakan Allah di atas langitnya, maka dia adalah kafir. Karena dalil-dalil yang begitu banyak dalam Al-Quran maupun hadis dan kesepakatan para ulama ditambah lagi dengan fitrah dan akal manusia yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Ya, terlalu panjang kalau kita utarakan dalil-dalil yang begitu banyak. Hanya saja yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya masih banyak di antara saudara-saudara kita, terutama mereka yang belajar akidah Asy'ariyah, yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Oleh karena itu kewajiban bagi kita adalah untuk mempelajari masalah ini dengan baik, hujah-hujah yang kuat sehingga dapat menjelaskan kepada mereka kebenaran akidah salafiyah ini. Dan sebagai faedah saya sampaikan bahwasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri yang banyak di antara orang-orang kita menyandarkan, menisbahkan diri kepadanya. Al-Imam Abu Hasan sendiri dalam banyak kitabnya mengatakan Allah di atas langitnya. Baca dalam kitab Al-Ibana An-Usul Diyana, atau kitab Risalah ila Ahli Saghar, atau kitabnya Falat Islamiyyin dan lain-lainnya, dia mengatakan Allah di atas langitnya. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah taala yang banyak di antara orang kita mengatakan bahwasanya dia bermadzhab Syafi'i,
Demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang banyak di antara orang kita ya yang merayakan manaqib Abdul Qadir Jailani, mengatakan itu. Ya. Para ulama tersebut mereka semuanya mengatakan Allah di atas langitnya. Baik, jadi ini saya singgung sedikit agar sebagai pelita bagi kita, untuk jembatan bagi kita untuk mempelajari masalah ini ya, menggeluti masalah ini, mempersiapkan diri hujah-hujah yang kuat ya. Karena kita biasanya banyak sekali kalau antum nanti pulang atau yang lainnya tanyakan pertanyaan seperti sederhana ini, ternyata banyak di antara mereka yang ternyata nggak bisa jawab, atau jawab ternyata jawabannya keliru. Baik. Kemudian annahu qala inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba dulu sudah kita bahas bahwasanya makna kataba bisa bermakna mewajibkan, bisa bermakna menulis. Kataba dalam Al-Qur'an bisa bermakna mewajibkan, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siyam wa kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya, itu semuanya adalah bermakna mewajibkan. Ada juga yang bermakna menulis. Menulis di mana? Menulis di Lauhil Mahfuz dan menulis di dalam catatan para malaikatnya dan menulis dalam dada-dada manusia. Inna Allaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menulis ya kebaikan dan kejelekan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal itu. Yakni kemudian Allah Subhanahu wa taala memerincinya. Ya, setelah mengatakan secara global, Inna Allaha, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kejelekan, lalu dia memerinci. Dan di sini nanti akan kita ambil sebuah faedah, termasuk cara metode Nabi SAW adalah menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu, kemudian berikutnya adalah secara terperinci. Dan ini sangat berfaedah ya kawan. Cara menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu, kemudian memperinci, ini adalah cara yang bagus dalam metode penyampaian atau dalam metode pengajaran. Kenapa? Karena tatkala kita menyampaikan secara global, pendengar akan mencari atau menunggu perinciannya. Misalkan kita mengatakan kalimat itu ada 3 macam dalam bahasa Arab. Kalimat itu ada 3 macam. Ini kan global, 3 macam. Pendengar akan menunggu jawaban berikutnya, perinciannya 3 macam. Yang satu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, kan gitu. Akan menunggu. Dalam waktu-waktu menunggu ini, dia seakan-akan seorang yang terbuka ya, dan begitu perhatian. Tatkala ilmu kita sampaikan kepada hati yang terbuka dan orang yang perhatian, maka akan masuk di dalam hati. Ini faedahnya, dan itu banyak dilakukan oleh Nabi SAW, menyampaikan secara global terlebih dahulu, kemudian memerinci. Seperti misalkan Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah SWT dalam naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Global. Siapa mereka? 7 golongan tersebut. Baru diperinci satu persatu. Baik. Demikian juga ini. Setelah secara global Allah SWT mencatat kebaikan dan kejelekan, tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah memperincinya. Bagaimana perinciannya? Mari kita ikuti berikutnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang hamma berkeinginan, ya, berkeinginan. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya makna hamma bukan hanya apa yang terlintas di dalam hati, tetapi betul-betul dia berkeinginan kuat di dalam hati. Azam. Jadi bukan hanya yang terlintas. Kadang kan kita mungkin terlintas di dalam hati. Hanya sekedar bisikan hati, bukan masuk dalam ham. Tapi yang dimaksud dalam ham di sini adalah betul-betul keyakinan kuat. Misalkan kalau terlintas dalam hati besok mau puasa, misalkan. Terlintas saja bisikan hati. Ini tidak masuk dalam ham. Tapi kalau dia misalkan betul-betul niat azam, beda kan? Dia betul-betul dia pasang jamnya biar nanti untuk sahur, kemudian menyiapkan misalkan makanan untuk sahurnya. Ini berarti keyakinan yang kuat, betul-betul tekad, gitu kan? Adapun sekedar bisikan hati, ini tidak termasuk ham. Saya kira ada perbedaannya. Jelas ya perbedaan antara sekedar bisikan hati sama betul-betul tekad bulat untuk melakukan. Ya. Seperti tadi saya contohkan. Jadi kalau seorang misalkan bangun malam misalkan. Ya. Orang yang bisikan hati dalam hati mau bangun malam, ya udah tidur gitu saja. Insyaallah nanti bangun malam. Berbeda dengan orang yang betul-betul tekad.
Bagaimana dia tekad akan bangun malam? Ya, pasang jamnya. Ya, kemudian tidurnya mungkin tidak terlalu malam. Ya, dia betul-betul kuat di dalam hatinya, keinginannya untuk bangun malam. Ini yang dimaksud dengan apa? Adapun sekedar bisikan hati, maka ini tidak termasuk am. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah SWT menulisnya satu kebaikan. Dia sudah bertekad untuk melakukan, tapi ternyata ada uzur. Akhirnya nggak jadi. Maka apa? Tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, satu kebaikan. Kalau ada yang berkata, kok ditulis satu kebaikan, dia belum melakukan. Ya, ditulis karena apa? Tekadnya, niatnya, keinginan yang kuat. Sekalipun dia belum melakukan. Apalagi kalau melakukan, nanti pahalanya akan lebih banyak lagi. Enggak melakukan saja, sekedar tekad yang kuat saja, ini sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan perlu diperhatikan di sini, ketahuilah bahwasanya orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan lalu enggak jadi melakukannya, ada 3 keadaan. Seorang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan lalu enggak jadi melakukannya, ini ada 3 keadaan. Yang pertama, dia sudah berusaha untuk melakukan segala sebabnya, melakukan segala sebab, tetapi enggak sampean. Ya, tidak kesampaian. Maka di sini apa? Dia ditulis melakukan pahala perbuatan yang dia inginkan tersebut secara sempurna. Misalkan seorang bertekad untuk misalkan thalabul ilm, mau berangkat. Ya. Misalkan di masjid sana ada kajian habis asar, dia berangkat. Sudah siap berangkat perjalanan, di tengah perjalanan ternyata apa? Ada sesuatu halangan. Akhirnya nggak jadi. Dia sudah berangkat ini. Di sini apa? Dia dihitung, dicatat melakukan perbuatan amalan tersebut, yakni pahala menuntut ilmu. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yahruj min baitihi," dalam surat An-Nisa ayat 100. "Wa man yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini tentang hijrah, ya. Orang yang hijrah sudah keluar, di tengah-tengah keluar perjalanan, tsumma yudrikuhul maut, mati. Itu kan perjalanan jauh ya, dari Mekah Madinah. Ya, di tengah-tengah perjalanan hijrah dari Mekah Madinah, ternyata apa? Meninggal dunia. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia sudah dihitung, dicatat mendapatkan pahala hijrah, sekalipun belum sampai ke Madinah. Jadi seorang yang telah bertekad bulat untuk melakukan kebaikan dan dia telah berusaha semaksimal mungkin, ya, tetapi ternyata ada halangan, maka dia dicatat mendapatkan pahala perbuatan yang dia inginkan tersebut secara apa? Baik. Yang kedua, seorang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan dan bertekad juga, ya, tetapi dia tinggalkan untuk amalan yang lebih utama. Ya, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Dia meninggalkannya karena ada amalan yang lebih utama daripada amalan yang akan dia lakukan tersebut. Maka di sini dia diberi pahala atas perbuatan yang dia lakukan dan juga diberi pahala atas tekadnya yang pertama. Contoh, ada seorang ingin iktikaf misalkan di Masjid Nabawi, ya, dia pengen iktikaf, azab. Ternyata, mendingan di Masjidil Haram saja. Masjidil Haram lebih apa? Lebih utama. Atau gampangannya, itu juga bisa ya. Atau yang lebih mudah lagi, misalkan dia berazam untuk iktikaf di satu masjid kampungnya. Nah, alhamdulillah ternyata ada orang ngasih apa? Tiket, ya, untuk umrah sekaligus untuk iktikaf. Baik. Dia tinggalkan niat yang pertama tadi, yaitu iktikaf di masjid kampungnya, menuju apa? Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi. Dia meninggalkan niat yang pertama, tetapi menuju perbuatan yang lebih afdal. Maka di sini apa?
dia mendapatkan pahala iktikaf di Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, dan dia juga diberi pahala atas niatnya yang dan ini boleh seorang, kaidahnya seorang itu boleh memutus niat suatu amalan apabila untuk amalan yang lebih utama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah, bahwasanya ada seorang yang bernadar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa. Untuk iktikaf di Masjidil Aqsa. Untuk sholat di Masjidil Aqsa. Untuk sholat di Masjidil Aqsa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah di sini ketika Fathu Makkah, yaitu di mana? Masjidil Haram. Karena ini lebih utama. Sholatlah di sini. Orang tersebut bilang lagi, lalu di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengatakan lagi, saya ingin sholat di Masjidil Aqsa. Kata Nabi, sya'nuka idzan. Terserah kamu kalau gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk apa? Sholat di Masjidil Haram. Memutus niatnya yang pertama yaitu di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram jauh lebih utama daripada di Masjidil Aqsa. Di sini diambil faedah bolehnya memutus suatu amalan apabila memutusnya untuk amalan yang lebih utama. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berdalil dengan hadis ini bolehnya seorang memindah wakaf kepada yang lebih utama. Misalkan kalau kita mewakafkan mushaf misalkan suatu masjid yang dulu ramai, nggak taunya ternyata ada masalah atau gimana, akhirnya orang-orang yang dulu aktif di masjid itu pindah masjid yang lainnya. Boleh nggak kita memindahkan mushaf kita, wakaf kita tadi ke tempat yang diramai, yang banyak manfaatnya? Artinya wakaf itu nggak boleh dipindah kan, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh dijual, boleh karena lebih pada lebih sama. Tapi kalau seimbang, kalau lebih rendah nggak boleh. Karena pada asalnya nggak boleh dipindah. Tapi kalau lebih utama maka ini diperbolehkan. Dan ini juga dapat kita ambil faedah faedah ini yaitu bolehnya memutus untuk amalan yang lebih utama dalam masalah misalkan tatkala kita sholat sendirian. Pas ketinggalan misalkan masbuk, kita sholat sendirian. Setelah baru 1 rakaat ternyata kita tahu ada jamaah. Boleh nggak kita memutus sholat kita? Sholat wajib ini. Boleh atau enggak? Boleh. Aslinya seorang yang telah melakukan suatu amalan wajib tidak boleh diputus. Itu kaidah asalnya. Tetapi diperbolehkan kalau memutusnya pada yang lebih utama. Di sini mana yang lebih utama? Sholat sendirian atau jamaah? Jamaah. Jadi kaidah aslinya memang tidak diperbolehkan memutus satu amalan yang wajib. Itu pada asalnya. Tapi kalau kepada yang lebih utama, untuk pindah kepada yang lebih utama, maka diperbolehkan. Paham ini ya? Nah, yang ketiga, seorang yang meninggalkannya karena malas. Misalkan dia sudah berkeinginan untuk melakukan suatu amalan, nggak taunya ada apa? Ada gangguan, ada tawaran, akhirnya kemudian apa? Dia tinggalkan amalan tersebut. Maka apa? Inilah yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu apa? Dia diberi pahala atas niatnya yang pertama tadi. Niatnya yang pertama tadi. Misalkan kita sudah tekad ini mau apa? Puasa. Mau puasa. Atau mau sholat duha. Baru mau sholat duha, nggak taunya ada yang nelpon pakai HP teman kita. Yuk jalan-jalan yuk, main-main. Akhirnya apa? Ya ini untuk demi persahabatan diikuti. Ini diberi pahala atau tidak? Diberi pahala tekadnya yang pertama saja. Apakah ditulis melakukan sholat duha? Tidak. Tidak ditulis pahala melakukan sholat duha karena memang dia tidak ada udzur. Yang kedua, pindahnya bukan kepada yang lebih utama. Main-main sama sholat duha mana yang lebih utama? Kan sholat duha. Tapi kalau misalkan dia meninggalkannya kepada yang lebih utama, maka apa? Diberi pahala dua-duanya. Baik. Selanjutnya, jelas ini ya, berarti ada berapa? 3 keadaan. Yang pertama adalah seorang yang melakukan telah berusaha dan dia telah melakukan sebab-sebabnya. Maka di sini dia diberi pahala secara sempurna. Yang kedua, seorang yang telah bertekad untuk melakukan suatu kebaikan dan dia meninggalkannya pindah kepada amalan yang lebih utama. Maka di sini dia diberi pahala dua-duanya. Amalan yang dia inginkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga diberi pahala atas tekadnya yang pertama. Yang ketiga, seorang yang meninggalkannya karena malas, maka di sini apa? Dia diberi pahala atas tekadnya yang pertama.